Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel PBK, Pendidikan Bahasa Kita, Bahasa Indonesia. Sahabat, kali ini saya melanjutkan materi yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu materi ejaan. Materi ejaan yang saya bahas sebelumnya berkaitan dengan penulisan huruf kapital untuk nama. Nah, kali ini saya membahas kelanjutannya, yaitu penulisan huruf kapital yang digunakan bukan untuk penulisan nama. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu penulisan huruf kapital yang bukan digunakan untuk penulisan nama. Yang pertama yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat. Nah, ini sering sekali saya sampaikan kepada peserta didik saya. Jika ingin menulis kalimat harus diawali dengan huruf kapital, karena salah satu penggunaan huruf kapital yaitu di awal kalimat. Berikut adalah contoh penulisan huruf kapital di awal kalimat. Sebelum makan, kita harus membaca doa. Kalimat ini diawali dengan huruf kapital, yaitu pada kata sebelum. Pada kata tersebut terdapat huruf S yang ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Maksud dari petikan langsung yaitu kalimat yang kita kutip secara langsung sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Berikut ini adalah contoh dari kalimat langsung. Kelvin bertanya, "Kapan kita pulang?" Kalimat yang kita kutip secara langsung di sini yaitu "Kapan kita pulang?" Kalimat ini merupakan kutipan dari kalimat yang diucapkan oleh si Kelvin. Oleh karena itu, penulisan kalimat ini harus diawali dengan huruf kapital. Berikutnya yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama penulisan judul. Jadi ketika sahabat menulis judul, baik judul buku, judul majalah, judul puisi, judul cerita, maupun judul novel, itu semuanya harus diawali dengan huruf kapital. Kecuali apabila di dalam judul tersebut terdapat konjungsi dan preposisi, penulisan konjungsi dan preposisi tersebut yaitu dengan huruf kecil. Berikut ini contoh dari penulisan judul. Syarif membaca buku Surga di Telapak Kaki Ibu. Judul buku yang dibaca oleh si Syarif yaitu Surga di Telapak Kaki Ibu. Setiap kata dalam judul ini diawali dengan huruf kapital, kecuali pada penulisan kata di. Di sini yaitu preposisi. Untuk preposisi harus ditulis dengan huruf kecil. Berikutnya yang keempat yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Jadi ketika kita ingin menyingkat nama gelar, pangkat, dan sapaan, itu wajib kita awali dengan huruf kapital. Berikut adalah contoh penulisan singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Ada gelar doktor. Nah, untuk gelar doktor ini yang menggunakan huruf kapital yaitu huruf D-nya, sedangkan huruf R-nya itu dengan huruf kecil. Kemudian ada gelar Master of Art. Untuk penyingkatan gelar ini keduanya ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya penulisan singkatan untuk sapaan Tuan itu disingkat dengan TN. T ditulis dengan huruf kapital sedangkan N-nya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian untuk sapaan saudara, S-nya ditulis dengan huruf kapital sedangkan DR-nya itu ditulis dengan huruf kecil.
Berikutnya yang kelima yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Berikut contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Hubungan kekerabatan dalam kalimat ini yaitu pada kata bapak. Kata bapak harus diawali dengan huruf kapital. Hal ini karena menunjukkan hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Berikutnya yang keenam sekaligus yang terakhir yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Berikut contohnya dalam bentuk kalimat, surat Anda telah kami terima. Pada penulisan kata Anda ini diawali dengan huruf kapital. Nah, itulah sahabat, penulisan huruf kapital yang digunakan bukan untuk penulisan nama. Jadi yang pertama, ada penulisan huruf kapital yang digunakan di awal kalimat. Yang kedua, ada penulisan huruf kapital yang digunakan untuk petikan langsung. Yang ketiga, ada penulisan huruf kapital yang digunakan untuk penulisan judul. Yang keempat, ada penulisan huruf kapital yang digunakan untuk singkatan. Yang kelima, ada penulisan huruf kapital yang digunakan untuk sapaan. Dan yang keenam, ada penulisan huruf kapital yang digunakan untuk kata ganti Anda. Keenam penulisan huruf kapital tersebut sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang merujuk kepada Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Nah, sahabat, sampai di sini dulu pembahasan materi ejaan khususnya untuk penulisan huruf kapital. Video berikutnya saya akan membahas tentang ejaan tetapi bukan lagi tentang penulisan huruf kapital. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.